yang menarik dan menurutku lucu juga sih kalau kita joget-joget kan sekali-kali nggak apa-apa ya. Tapi kalau mau joget mandi di lumpur atau di kolam kayak buat apa gitu, faedahnya nggak ada lucu-lucunya gitu. Oke, mungkin tanggapan kakak ke orang-orang yang bikin konten mandi di kolam gimana sih kak? Semoga cepat insaf gitu ya, supaya berubah pikirannya untuk jadi yang lebih bermanfaat gitu. Jangan cuma berenang, mungkin tenggelam gitu. Hai Sobat Mula, ketemu lagi bareng aku Yuna di Mula Talks. Nah Sobat Mula, yang pastinya Mula Talks bakal datengin bintang tamu dengan cerita-cerita yang seru yang bisa jadi inspirasi kamu. Nah buat Sobat Mula yang butuh nih ruangan buat meeting-meeting ataupun event ataupun menggelar kegiatan tertentu, bisa aja langsung ke Mula by Galleria Jakarta. Karena di Mula by Galleria Jakarta ini kita ada meeting room, coworking space, lalu juga ada event space dengan capacity maksimal di 100 orang ya. Nah Sobat Mula, biar gak ketinggalan episode-episode seru dari Mula Talks, Sobat Mula bisa langsung aja subscribe channel Mula Indonesia. Dan untuk info lebih lengkapnya bisa langsung follow Instagram @mula_indonesia dan @mula.citos. Sekali lagi @mula_indonesia dan @mula.citos. Nah Sobat Mula, hari ini Yuna udah kedatangan bintang tamu yang pastinya udah pernah muncul nih di FYP kamu. Karena bintang tamu kita pada hari ini adalah konten kreator yang udah sering banget muncul di FYP. Kita udah bareng Kak Doni Ramadan. Halo kakak. Hai Kak Doni, apa kabar? Alhamdulillah baik. Akhir-akhir ini kesibukannya apa nih Kak? Untuk saat ini aku kesibukannya hanya full time di konten kreator di TikTok sih. Gitu. Oke, kalau udah kita lihat nih kan konten-konten kakak nih sosial ya. Betul. Bisa diceritain gak sih kak gimana awal mulanya bisa dapet konten-konten di bidang sosial ini? Ya, jadi sebenarnya aku waktu awal mulai ngonten itu ketika aku kerja di salah satu perusahaan di e-commerce di Indonesia. Nah itu waktu itu aku kerja sekitar 2 tahun. Nah dari situ di tahun 2022 aku mulai menemukan kejenuhan nih kak di kantor gitu kan. Dari situ aku mulai coba untuk aku mulai resign aja deh, aku pengen berhenti kerja gitu kan. Nah dari situ emang sebenarnya agak gambling juga sih kak ketika aku memilih untuk resign dan akhirnya aku memilih untuk berhenti kerja. Dan pada situ aku belum ada pilihan mau kemana sih. Cuman pada saat aku resign itu di tahun 2022 tahun kemarin lagi rame tuh Citayam Fashion Week gitu kan, yang kakak tahu mungkin ada JJ, Bonge kayak gitu kan. Dan aku datang ke sana ya untuk konten, untuk nge-live aja sebenarnya, nggak sengaja. Dan karena penonton itu rame, ya udah aku lanjutin terus tuh kak beberapa hari di sana. Sampai akhirnya aku menemukan salah satu seorang penjual buku yang usianya udah 60-an lebih gitu dan nggak ada yang beli itu kan. Nah aku secara nggak langsung datengin bapak itu, aku pengen bantu dan tujuan aku pengen supaya bapak itu dibeli sama orang. Karena kan kita tahu ya Citayam lagi rame, udah manfaatin aja lah orang-orang itu untuk beli bapak bukunya kayak gitu. Nah dari situ aku kayak posting di TikTok, ternyata antusias orang tuh banyak banget. Orang tuh pada mau donasi, mau bantu. Padahal pada saat itu aku belum, bisa dibilang belum dikenal gitu kan. Cuma karena empati orang Indonesia itu besar, aku open donasi lah untuk bapak itu dan terkumpul sekitar 40 juta sekian dalam waktu 5 hari. Nah dari situ aku mulai untuk membantu bapak tersebut beberapa part dan kelanjutannya setelah itu berlanjut seperti itu lagi. Oke, mungkin ditarik lagi ke awal konten. Apakah itu kan di e-commerce pasti lumayan gede lah ya. Apakah dari e-commerce itu langsung lanjut ke konten kreator? Apakah waktu masih di e-commerce itu sudah cicil-cicil nih jadi konten kreator? Itu pertimbangannya gimana sih? Jadi waktu awal mula resign justru aku nggak ada kepikiran jadi konten kreator atau bikin konten, nggak ada. Cuman aku hanya menceritakan cerita aku resign pada saat masih kerja di sana. Aku ceritain tuh di LinkedIn dan ternyata di LinkedIn rame. Yang nonton tuh kan kalau di LinkedIn bisa dibilang susah ya untuk FYP kayak di sana. Tapi aku tuh FYP tulisan aku tentang resign di sana. Dari situ aku tuangkan dalam bentuk video di TikTok. Ternyata orang notice lagi, wah ini yang di LinkedIn ya. Akhirnya rame dan akhirnya video aku tuh tentang aku cerita resign untuk pertama kalinya tuh, baru bikin TikTok cerita tentang itu langsung rame. Nah akhirnya aku pikir, wah kalau misalnya aku ngontenin tentang pekerjaan di perusahaan itu terus kan nggak mungkin, aku udah kerja, udah resign gitu kan. Nah karena masih nganggur, aku itu sempat nge-grab tuh kak, agak sempat nge-grab gitu kan. Jadi aku menceritakan ketika aku lagi kerja jadi
ojol, ya aku Mm. menceritakan lewat konten. Nah, itu sih Mm. Kak. Setelah itu berlanjut sampai ketemu di Citayam Walk Fashion Week Mm. gitu. Kalau boleh tahu nih Mas, yang pertama kali itu berarti di Citayam Fashion Week itu ada bapak-bapak penjual buku. Nah, selain bapak-bapak penjual buku, sejauh ini konten-konten mengenai figur atau sosok siapa lagi sih yang Mas Doni angkat? Sebenarnya aku banyak banget ya ngangkat Hmm. sosok-sosok yang aku bantu di TikTok Hmm. aku. Tapi memang pada saat aku ngangkat pertama kali itu kan memang ada penjual buku, lalu aku bantu juga penjual Hmm. trompet sampai akhirnya itu kekumpul 80 juta dalam satu hari gitu. Hmm. Tuh aku juga kaget tuh bisa kekumpul 80 juta. Bahkan nggak nyampe satu hari sih, Hmm. 2 atau 3 jam itu kekumpul 80 juta. Dan pada saat itu ya menurut aku yang benar-benar sampai kena di hati konten tentang ngangkat cerita Rahmat Okiboy Hmm. sama Nana penjual tisu. Hmm. Itu sih yang benar-benar sosok anak kecil pejuang yang masih kecil tapi mau bantu orang tua dan untuk ngebantu ekonominya tuh keren banget mereka gitu. Oke, kalau cari sosoknya sendiri tuh apakah memang ya udah jalan-jalan ke tempat-tempat yang istilahnya memang penduduknya tuh menengah ke bawah sehingga nanti bisa dapat nih yang dibantu atau seperti apa, Mas? Jadi kebetulan aku lagi pergi ke suatu tempat, aku ketemu. Jadi emang bukan sesuatu yang dicari-cari atau aku ngelihat lokasinya, enggak. Jadi berdasarkan aku lagi pergi kemana, terus aku ngelihat orang tersebut atau anak tersebut ngefeel, ya udah aku videoin. Tapi memang kan nggak semua video itu langsung aku ceritakan kan. Pasti aku cari tahu dulu, misalnya tentang dari obrolan aku sama dia, ini ada hal yang bisa aku angkat gak ya? Ini ada cerita yang inspiratif gak ya? Jadi nggak semuanya sih Kak, ketika aku ketemu sama orang-orang itu aku angkat kayak gitu. Apakah dari awal memang dukungan dari netizen sebesar ini ataukah Iya, gimana? justru mungkin kita bisa flashback ke belakang, mungkin di tahun lalu itu lagi rame mungkin konten YouTube-nya Baim Wong ya, ngebantu-bantu orang, terus juga ngasih uang kayak gitu kan. Cuman aku punya kesadaran, aku tuh bukan Baim Wong. Aku nggak punya uang sebanyak itu. Tapi ketika aku bikin konten ketemu sama orang, aku menceritakan tentang kehidupannya, orang akhirnya empati, akhirnya orang berdonasi, dan aku hanya sebagai penyalur aja gitu. Jadi aku ngerasa dukungan masyarakat itu begitu besar karena melihat aku ini sosok yang ya bukan orang kaya gitu, dan mereka akhirnya mengulurkan bantuan mereka dan aku sebagai penyalurnya untuk bikin konten supaya orang yang aku bantu itu jadi terbantu secara kebutuhan Oke. sekolah kayak gitu. Oke, masyarakat nih kan netizen berarti ya Mas ya. Kan netizen nih orang-orangnya beda-beda. Ada nggak sih netizen yang nyinyir gitu kayak oh ini cuma konten doang nih, palsu nih gitu, ada nggak sih? Pernah nggak sih? Ya, jadi memang waktu awal-awal aku ngontenin orang-orang yang membutuhkan, aku bilangnya membutuhkan ya. Pasti ada Kak yang pro dan kontra. Cuman aku lebih banyak menemukan yang pro. Tapi ada satu kontra yang sampai melekat di hati aku gitu. Ketika aku nggak kenal siapa dia, tapi dia komen gini. Jadi kecanduan ya Kak ya ngontenin orang susah. Wah, aku nggak pernah bilang mereka orang susah loh. Aku cuma bilang mereka cuma belum beruntung aja dan belum dibantu sama orang. Nah, kata-kata yang dia bilang kecanduan untuk konten orang susah, aku jadiin sebuah gerakan yang dimana aku buat saat ini nih, namanya kecanduan berbagi, dimana aku mengajak orang-orang untuk membantu sesama melalui gerakan-gerakan untuk membantu sosial seperti ini, yang akhirnya aku tuangkan kerjasama ini ke dalam campaign di Kita Bisa, kayak gitu sih Kak. Berarti cacian itu malah jadi inspirasi baru Justru ya buat Mas Doni. hinaan atau cemoohan orang itu aku jadiin sebuah gerakan untuk kita bikin lebih besar lagi malah kayak gitu. Oke, mungkin kita ngomongin Mas Doni secara pribadi ya. Dari tadi kan ini kita ngomongin sosial media nih, seorang Doni Ramadan di media sosial. Kalau secara pribadi sebenarnya Mas Doni ini siapa sih? Aduh, kalau aku bilang aku ini siapa? Aku cuman orang biasa yang bisa dibilang orang yang beruntung karena pernah dibantu Kak. Jadi istilahnya aku bisa ada di tahap ini karena aku juga dulunya dibantu. Waktu kecil aku tinggal sama tante, aku dibiayain kuliah, dibayarin sekolah, kuliah sampai lulus, dan itu memang aku nggak tinggal sama orang tua karena ada keterbatasan dari orang tuaku soal ekonomi, soal ya keadaan gitu kan, sehingga menanamkan di dalam diri aku suatu saat ketika aku udah besar, aku pengen jadi orang bermanfaat buat orang. Istilahnya aku belum bisa ngebalas budi orang tua asuh aku, tapi setidaknya dengan aku bermanfaat, aku bisa ngebantu orang-orang dengan seperti aku dulu gitu. Kalau aku mungkin gak dibantu pendidikannya, mungkin aku gak bakal jadi yang sekarang karena begitu penting pendidikan Kak gitu. Dan
ketika yang aku bantu ini menjadi sosok yang menjadi inspirasi buat banyak Mm-mm. orang yang selama ini dianggap remeh, Hmm. justru tuh jadi sesuatu yang baik gitu Kak, dibanding kita cuman ngontenin orang lucu-lucuan, viral-viralan abis itu hilang. Tapi kalau misalnya aku kontenin, aku ngebantu orang donasi, akhirnya kebutuhan yang diperluin itu terpenuhi, kan senang ya kayak. Apalagi yang tadinya nggak sekolah jadi sekolah, yang tadinya didiskriminasiin akhirnya jadi temenin kayak gitu kan. Itu yang membuat aku kayak hidup itu dulunya aku adalah orang beruntung, tapi karena aku nggak punya privilege konten atau apapun siapapun itu, cuman karena dibantu akhirnya ya udah aku cuman pengen ngebuat konten yang bermanfaat buat orang, akhirnya orang itu berubah jadi lebih baik kehidupannya. Kayak gitu. Iya, tadi kan disebutin nih dibantu saudara ya Betul. dari pendidikan dan lain-lain. Waktu masih di pendidikan pernah nggak sih kepikiran one day bakal jadi konten kreator yang bisa bantu banyak orang? Enggak, aku nggak kepikiran kayak gitu sih. Cuman aku dulu punya ini omongan dulu ya sama orang tua asuh aku. Doni cita-citanya mau jadi apa? Mau jadi kameramen. Nggak tahu kenapa itu tuh jadi keseruan anak-anak aku waktu kecil, kayak imajinasi aku tuh kayak di dalam video itu seru banget. Walaupun aku bukan sebagai artis atau siapapun, tapi kayak aku di dalam dunia broadcast kali ya istilahnya kayak gitu, di dunia TV aku tuh seneng gitu. Sampai aku bilang aku pengen jadi kameramen. Kameramen mau jadi apa kameramen kayak gitu kan. Sampai akhirnya aku kuliah masuk di jurusan broadcasting tuh Kak, di kampus UHAMKA waktu itu. Nah makanya dari situ mungkin karena aku punya background pendidikan broadcasting, aku juga pengen orang yang aktif di dalam sosial media itu sendiri, apalagi eranya sosial media ya. Jadinya aku ngonten, dan emang nggak kepikiran sih Kak dulu mau jadi konten kreator. Tapi kayaknya tahun-tahun itu konten kreator belum Nggak seini ada, sekarang nggak ya. ada. Justru mungkin dulu istilahnya artis kali ya, di TV atau mungkin di channel-channel YouTube. Tapi kan aku nggak tahu kenapa kayak pengen jadi orang di balik layar itu gitu. Nah, untuk kegiatan-kegiatan atau gerakan-gerakan yang Mas Doni lakuin ini apakah memang pure dari Mas Doni sendiri, ataukah mungkin ada teman-teman atau sahabat-sahabat gitu yang ngebantu Mas? Ya, jadi untuk gerakan kecenderungan berbagi yang aku lakuin di Kita Bisa itu memang aku sendiri. Aku nggak punya tim, aku nggak punya teman untuk ngajak buat jalanin suatu proyek ini, tapi memang beberapa rekan ada yang punya yayasan. Don, kita lagi ada proyek ini, kita mau bantu sekolah. Nanti dia ngajak aku bantu untuk campaignin ceritanya mereka. Tapi kebanyakan kalau campaign yang aku buat di Kita Bisa ini memang orang-orang yang aku temui di jalan, yang aku angkat, yang aku bantu secara ekonomi, pendidikan, sama kebutuhan sih. Karena yang aku tekankan ke dalam konten-konten aku ini adalah membantu UMKM sih sebenarnya. Ketika pedagang-pedagang sepi, nah aku lagi di jalan, aku borong. Setidaknya Kak, yang tadinya nggak ada yang tahu bapak ini, gara-gara aku kontenin jadi tahu, oh si bapak ini yang dijualan di sini ya, besok mau beli kan. Itu jadi amal jariah juga buat kita kan, ketika kita membantu dia secara ekonomi kayak gitu. Walaupun nggak semua yang aku angkat itu aku donasin, enggak, tapi dengan aku borong, aku viralin, aku ramein, akhirnya orang ada yang notice mau beli juga kayak gitu sih Kak. Kalau mungkin cerita siapa sih atau waktu ketemu siapa sih Mas yang mungkin paling berbekas, paling berkesan buat Mas Doni? Mungkin ada dua cerita ya yang aku benar-benar berkesan sampai sekarang itu, yaitu Rahmat Okiboy yang anak yang viral di Sulawesi itu gara-gara konten ada orang lah nggak sengaja ngontenin dia kayak polos banget gitu anaknya, sampai akhirnya video itu viral. Dan ketika aku tanya viralnya dia itu, ya dia belum dapat apa-apa gitu. Nah aku pengen bantu dia, apalagi dia tahu dari keluarga yang kurang berkecukupan, terus juga dia berkebutuhan khusus, jadi anak ABK, dan dia bully waktu di sekolahnya sehingga dia nggak mau sekolah. Nah aku pengen dia sekolah, dan akhirnya aku berangkatin dia ke Jakarta. Yang tadinya ada satu brand lah yang melekat di bajunya itu gitu kan, tapi aku lihat kok belum ada bantuan sama sekali gitu kan. Sampai akhirnya aku speak up, dan akhirnya dinotis tuh sama perusahaan tersebut, dan akhirnya dibantu. Dan dari situ juga aku dihubungin sama salah satu kreator besar ya di YouTube namanya Bang Windah, untuk kontak aku membantu anak ini. Dan biasanya kan kalau Bang Windah ngangkat itu pasti besar banget dananya, dan too much kalau untuk dikasih ke anak itu. Akhirnya Bang Windah meminta aku untuk bisa nggak nanti donasi yang terkumpul bukan hanya untuk Amat,
tapi kita bantu anak-anak lain untuk mendapatkan pendidikan yang lebih baik. Jadi Anmat ini menjadi simbol perjuangan atau simbol anak-anak hebat yang nantinya akan menjadi stimulus buat orang-orang berdonasi dan kita bantu yang lain. Nah dari situ akhirnya Rahmat diundang ke TV, diundang ke konten kreator, aku punya relasi banyak, bahkan kreator-kreator yang kayak yang nggak mungkin aku temuin akhirnya ketemu gara-gara Rahmat gitu kan. Itu salah satu cerita yang bikin aku berkesan. Dan yang kedua itu yang si Nana itu si penjual tisu, yang dimana Nana itu masih umur 6 tahun, dia berjualan tisu untuk membantu ibunya gitu kan. Si Nana ini di daerah mana dia? Di Palmerah. Di Palmerah. Ya, oke. dia jual tisu dan akhirnya aku kontenin untuk kayak bantu dia untuk sekolah karena kan dia, aku tanya kenapa kamu pengen jualan tisu, dia bilang untuk membeli peralatan sekolah. Oh kamu belum sekolah belum? Dan akhirnya aku tanya ke orang tuanya, ya dia keterbatasan ekonomi lah, intinya dia jualan tisu untuk bantu. Ya udah aku bilang aku pengen bantu kamu buat sekolah. Dan akhirnya ketika konten itu 1, 2 sampai sekarang banyak banget, orang tuh jadi kenal banget sama dia. Bahkan ketika kita pergi orang tuh, oh ini si Nana ya, ini si Nana ya, bukan aku yang terkenal loh, tapi si Nananya. Dan aku seneng sih dengan kayak gitu. Nana bukan cuma terkenal, tapi dia dapat bantuan pendidikan, terus dapat donasi juga lumayan banyak. Dan sampai saat ini Nana itu sudah dibiayain sama salah satu orang baik yang aku bisa bilang dermawan ya. Dia mau biayain bukan cuma Nana tapi ada 2 saudaranya lagi, dibiayain sampai lulus SD gitu kan, dia sekolahnya swasta. Dan akhirnya gara-gara itu aku dihubungin salah satu brand besar juga di Indonesia yang mau ngangkat campaign kita supaya berbagi selama Ramadan. Jadi aku pikir wah, aku membantu orang, ternyata aku juga membuka peluang rezeki buat aku juga. Tapi aku juga bantu untuk si Nana biar kita bisa makin dikenal sama banyak orang. Dan saat ini kan nggak mungkin ya aku cuman ngangkat si Nana terus kan. Aku juga pasti pengen banget ngebantu untuk anak-anak yang lain. Dan saat ini memang Nana itu banyak banget ceritanya. Bahkan ada drama-drama tentang dia nggak suka sama ibunya, ada drama dia berantem sama itunya kayak gitu kan. Jadi kayak aku pikir itu menarik buat dijadiin konten, dan ini jadiin pelajaran juga buat kita introspeksi kepada orang tua kayak gitu-gitu kan. Nah, makanya dari situ ada 2 cerita sih Kak soal Aki sama Taki Boy sama si Nana itu. Sorry Kak, tadi yang Rahmat kan dia di Sulawesi ya? Iya, di Kalau Sulawesi. Nana mungkin Kakak ketemu langsung di Betul. Palmerah. Kalau Rahmat ya, Rahmat tuh gimana sih cara bisa cari Rahmat, apalagi kan di luar Jawa, terus Betul. yang memvideokan waktu itu juga Orang siapa lain. kan orang lain, itu gimana sih bisa sampai reach out Rahmat lagi gitu? Ya, jadi waktu si Rahmat Oki Boy viral itu, memang kan itu benar-benar ya Kak pada saat itu ya di TikTok tuh tentang dia semua kebanyakan. Karena mungkin aku nonton itu mulu sih. Nah, sampai ada salah satu akun yang memang kayaknya kok deket banget sampai ngevideoin lagi naik motor. Terus aku bilang, ini rumahnya di mana ya? Aku tuh pengen bantu dia, bisa nggak? Akhirnya kita kontak-kontakan, dapatlah kontak tentang keluarganya dari situ. Jadi ada salah satu orang yang ngevideoin itu kayak deket, dan aku minta kontak keluarga, dapat. Dan aku bilang ke Rahmat, Rahmat sekolah atau enggak gitu kan? Karena ya mungkin background yang tadi ya soal dibully itu. Kira aku mau bantuin Rahmat buat sekolah, mau nggak? Mau. Rahmat mau nggak ke Jakarta? Mau. Aku terharu banget loh ketika ngemana orang kayak gitu bisa berangkat ke Jakarta, tuh suatu prestasi loh gitu kan. Nah makanya dari situ aku hubungin keluarganya, aku mau bantu Rahmat soal pendidikan, dan akhirnya aku kontak ke keluarganya untuk datang ke Jakarta supaya nanti makin di notice banyak orang. Kan gini ya kayak kalau di daerah kan keterbatasan ya Kak, mau pergi kemana-mana, tapi ketika di Jakarta kan kita bisa ngajak ke wisata, permainan, tempat hiburan yang setidaknya dia makin senang, dan akhirnya orang juga senang. Bahkan waktu aku datengin dia ke Jakarta dan viral di Bang Windah karena charity itu, kita ke Dufan, kita ke Ragunan, itu orang pada Oki Boy. Jadi kayak wah gitu, kenal banget si Rahmat ini gitu kan. Impactnya tuh gede banget pada saat itu. Jadi aku pikir ini jadi salah satu cara buat aku ngehubungin ya lewat orang-orang terdekat tadi sih gitu. Oke, berarti Rahmatnya sekarang di Jakarta atau balik Dia ke udah Sulawesi? di Sulawesi Tenggara sih. Oh, balik ke Sulawesi. Udah Tapi sekolah. masih kontekan gak sih Kak? Kadang dia suka video call sih Oh, suka sebenarnya. video call. Dalam beberapa hari dia pasti telepon. Cuman memang kan aku juga kan sibuk ya, kadang dia lagi di jalan, aku lagi bikin konten nggak keangkat. Tapi emang si Rahmat itu dia tipikal orang yang mungkin nganggap aku itu udah kayak abangnya sih gitu. Jadi sampai sekarang masih komunikasi. Dari yang banyak banget Kakak bantu itu, ada gak sih orang dari sekitar orang yang Kakak bantu justru dalam tanda kutip ya memanfaatkan Kakak dalam ranah yang negatif gitu?
paling sih kayak mungkin karena aku bikin kontennya berbagi, Mm. ngebantu orang, Mm. ada aja mungkin dari teman atau mungkin rekan-rekan yang dulunya nggak dekat tiba-tiba ngehubungin aku minta tolong, pinjam duit, terus Mm. juga Mm. dia menceritakan kesedihan, gue punya om kayak gini, punya Mm. tante kayak gini, tolong dibantu. Tipikal orang Terus Indonesia juga ya. ini gue ngelihat di tetangga gue tuh ada kayak gini Don, tolong dong Eh, Don. Maksud mm. aku gini, aku memang konten membantu orang. Mm. Tapi kalau kamu menemukan orang tersebut, kamulah bantu. Kamulah bikin kontennya. Siapa tahu lewat kamu orang itu terbantu. Kalau semua orang di jalan aku harus kontenin, aku juga kan punya kehidupan gitu kan. Jadi kadang ada aja orang-orang Kak yang hubungin aku. Sampai sekarang nih DM aku tuh penuh sama orang minta tolong untuk nyelesain pinjol lah. Terus ada orang minta tolong untuk Sampai pinjol. pinjol, sampai orang kayak Kak aku punya utang kayak gini Kak tolong Aduh. bantu. Wah, aku pikir itu bukan urusan aku kali, itu utang kamu gitu kan. Ya selalu tanggung jawab kayak gitu sih. Ada aja Kak. Pernah gak sih dikatain orang kayak emang kalau ngebantuin orang lain harus dikontenin ya Don? Pernah Iya, digituin gak pasti sih? ada kayak kenapa kita berbuat baik harus kayak dikontenin. Bahkan ada yang bilang juga tangan kanan memberi, tangan kiri merekam gitu kan. Maksud aku kayak justru dengan aku memberi dan aku merekam, pahalanya berlipat-lipat gak sih? Aku membantu karena berdonasi atau aku karena memberi, lalu aku juga merekam untuk orang akhirnya notice. Yang tadinya dia tadi tidak tahu dengan sosok yang aku angkat, kan jadi aku mau bantu ini Iya. aku mau berdonasi kan pahala juga. Dan secara tidak langsung ketika aku mungkin berharap ya pengen beliin misalnya motor, aku nggak punya kapasitas Kak buat Iya. beliin motor, tapi ada orang dermawan atau orang kaya di luar sana ngelihat konten aku berempati, akhirnya beli, kan kenapa enggak gitu. Iya. Dan menurut aku omongan-omongan kayak gitu hanya orang-orang yang iri aja sih gitu. Jadi aku pikir omongan negatif itu justru itu mungkin hanya orang-orang iri, dan aku pikir ya nggak apa-apa sih Kak, kadang kita perlu kontra yang kayak gitu ya untuk jalan hidup yang kayak gini. Oke, kalau dari Kak Doni sendiri sebenarnya yang mungkin orang kebanyakan nih sebenarnya penasaran, Sobat Mula juga penasaran, dapat duit dari mana sih Kak? Ya, untuk saat ini aku ada beberapa ini ya Kak, penghasilan kayak gitu ya. Kadang kan TikTok itu memang mau video kita 200 juta kayak ada 100 juta itu nggak akan ada uangnya. Beda sama YouTube. Kalau YouTube mungkin 1 juta aja udah gede banget Kak uangnya. Tapi ketika di TikTok ya ketika video kita sampai 20 juta, 10 juta, akhirnya kan brand ngelirik. Akhirnya brand minta tolong ke kita untuk promosiin brand mereka atau mungkin minta tolong untuk endorsement. Jadi aku memang penghasilannya dari endorsement di suatu kerjasama dengan brand. Terus aku juga ada nge-live kayak gitu kan, nge-live juga dapat gift ya Kak di TikTok itu ada koin-koin segala macam. Nah itu memang sedikit, tapi kalau misalnya kita lakukan sering dan yang ngasih itu banyak, itu jadi uang juga. Dan aku selalu bilang ke viewers aku, ketika aku dapat rezeki, mau itu endorse, mau itu mungkin gift dari TikTok, aku pasti untuk berbagi lagi Kak gitu, karena bukan semua yang aku dapat itu buat diri aku sendiri gitu. Oke. Tadi kan Kakak cerita kalau di TikTok nih meskipun yang nonton sampai ratusan juta nggak bakal ada istilahnya monetize-nya lah. Kakak jadi tertarik gak sih Kak buat jadi mungkin YouTuber atau pindah ke platform lain gitu? Untuk saat ini aku belum kepikiran pindah ke platform lain, karena menurut aku pindah ke YouTube itu akan membuat sebuah tim baru yang dimana aku belum punya kapasitas Kak buat bikin tim gitu kan. Cuman kalau misalnya untuk saat ini aku fokus untuk di TikTok dulu sih Kak gitu. Oke, mungkin Kak Doni ada yang mau disampaikan atau mau ngajakin teman-teman nih untuk ikut bergabung ke campaign Kak Doni buat bantu lebih banyak orang gitu. Mungkin buat teman-teman semua yang nonton ini atau mungkin yang followers aku juga udah nonton, paling aku berharap teman-teman untuk ikutin terus perkembangan aku di TikTok. Kita bantu orang-orang yang membutuhkan lainnya. Kalau memang kalian tertarik untuk membantu, kalian bisa langsung klik link di bio aku, kecanduan berbagi di Kita Bisa, dan kita akan membantu orang-orang yang membutuhkan yang sekiranya bakalan jadi cerita inspiratif untuk kita bisa jadiin pelajaran. Itu aja sih Kak paling. Wah, seru banget ya berbincang-bincang dengan Kak Doni pada hari ini. Banyak banget inspirasi yang bisa kita dapetin gitu, juga insight-insight cerita menarik seorang konten kreator berbagi yang mungkin gak bisa kita lihat gitu secara langsung di konten-konten TikToknya. Nah Kak Doni mungkin biar kita ini semakin seru lagi kali ya, siang ini kita bakal main game nih. Oke, nama permainannya ini adalah jawab cepat. Jadi aku bakal kasih 2 pilihan ke Kakak. Ntar Kakak jawab cepat yang sekiranya pertanyaan itu paling sesuai sama Kakak. Oke, pertanyaan pertama. Jadi aku jawab aja atau ada 2 pilihan? Ada 2 pilihan. Jadi misal aku kasih pertanyaan siang atau malam, nanti Kakak pilih apa gitu. Kopi atau teh? Teh.
Instagram atau TikTok? TikTok. Menjadi orang yang baik atau orang yang benar? Orang yang baik. Berkomedi atau berdrama? Berkomedi. Bekerja di kantor atau di rumah? Bekerja di rumah. Hidup di masa lalu atau di masa depan? Hidup di masa depan. Idealis atau realis? Realistis. Menjadi orang yang beruntung atau orang yang pintar? Orang yang pintar. Pilih joget di TikTok atau mandi di kolam? Joget di TikTok. Oke. Lansia atau anak-anak? Anak-anak. Menjadi kaya atau menjadi terkenal? Menjadi kaya. Oke. Mungkin itu tadi ya jawab cepat dari kita. Mungkin kakak bisa ceritain nih beberapa pilihan kakak. Kenapa lebih memilih joget di TikTok daripada mandi di kolam? Itu kan dua-duanya viral ya kayak di TikTok ya. Kalau joget di TikTok kan kadang ada sound-sound yang menarik dan menurutku lucu juga sih kalau kita joget-joget kan sekali-kali nggak apa-apa ya. Tapi kalau mau joget mandi di lumpur atau di kolam kayak buat apa gitu, faedahnya nggak ada lucu-lucunya gitu. Oke, mungkin tanggapan kakak ke orang-orang yang bikin konten mandi di kolam gimana sih kak? Semoga cepat insaf gitu ya, supaya berubah pikirannya untuk jadi yang lebih bermanfaat gitu. Jangan cuma berenang, mungkin tenggelam gitu. Oke, cukup keras ya kak ya. Terus kenapa lebih memilih menjadi kaya daripada terkenal? Justru banyak orang terkenal di dunia ini gitu, tapi mereka nggak bisa stabil dengan ekonominya. Tapi dengan orang kaya nggak perlu jadi terkenal, yang penting ketika kita banyak uang, justru aku pengen kita ngebantu orang lain lagi, kayak gitu sih. Oke. Mungkin Sobat Mula, terima kasih sekali Kak Doni Ramadan udah hadir di Mula Talks pada hari ini. Dan aku mau ingetin lagi buat Sobat Mula yang mau ceki-ceki atau mau ada event untuk organisasi ataupun komunitas kalian, juga lagi cari meeting room ataupun event space, bisa langsung aja ke Mula by Galleria Jakarta. Karena di Mula by Galleria Jakarta kita ada meeting room, coworking dan event space dengan capacity 100 orang. Nah, untuk Sobat Mula jangan lupa subscribe YouTube channel Mula Indonesia. Dan biar gak ketinggalan bisa langsung aja follow Instagram @mulaindonesia dan @mula.citos. Dan Kak Doni? TikTok aku namanya Doni Rapu, untuk Instagram Donira. Oke, sampai jumpa di Mula Talk selanjutnya. Bye.